Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana manajer berkomunikasi dengan bosnya atau berkomunikasi dengan direkturnya. Mengapa ini menjadi penting? Karena berkomunikasi itu tujuannya mempengaruhi perilaku. Perilaku yang tadinya tidak ngerti menjadi mengerti, yang tadinya perilakunya tidak paham menjadi paham, perilakunya yang tadinya usulannya tidak disetujui karena tidak mengerti dan tidak paham, dengan Anda berkomunikasi dengan baik menjadi disetujui karena menjadi mengerti, menjadi paham apa sesungguhnya proses dan objektifnya yang akan dicapai. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan dengan benar kalau kita mau berkomunikasi dengan bos kita, dengan direktur kita. Apa yang harus kita lakukan? Nomor satu yang harus dilakukan adalah persiapkan sebelum berkomunikasi. Apa yang harus dipersiapkan? Kumpulkan data dan fakta. Kumpulkan data dan fakta. Jadi sebelum pertemuan atau sebelum berkomunikasi, siapkan semua informasi dan data yang relevan. Pastikan Anda dapat menyajikan dengan jelas. Dan kemudian Anda tetapkan tujuan. Tujuan Anda berkomunikasi dengan bos Anda. Apakah itu laporan, apakah itu untuk minta persetujuan, atau Anda mendiskusikan strategi baru. Ini harus dipersiapkan dengan matang. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang jelas dan profesional. Bahasa yang jelas dan profesional. Jadi Anda harus menyampaikan. Hindari pembicaraan yang bertele-tele. Jadi sampaikan dengan singkat dan tepat. Jangan bertele-tele. Sampaikan poin-poin yang Anda ingin sampaikan dengan jelas, terukur. Dan gunakan terminologi yang tepat. Sesuaikan dengan istilah-istilah yang sering digunakan oleh bos Anda, oleh direktur Anda. Jika perlu, Anda jelaskan istilah yang lebih teknis agar lebih mudah dipahami. Itu yang nomor dua. Nomor tiga adalah tampilkan hasil dan dampak. Jadi kalau Anda bicara dengan bos Anda, dengan direktur Anda, fokus pada hasil. Fokus pada hasil. Berikan gambaran yang besar. Gambaran yang besar dulu. Baru setelah itu berikan prosesnya secara detail. Agar bos Anda paham. Itu yang nomor tiga. Yang nomor empat, setelah Anda berikan gambaran besar dan detail sehingga bos Anda mengerti dan paham, kemudian dengarkan dan respon dengan baik. Tentu bos Anda akan memberikan respon. Dengarkan itu dan Anda respon dengan baik. Respon yang baik adalah Anda harus aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan. Dan perhatikan dengan seksama tutur katanya dan body language dan matanya. Ya. Kemudian lanjutkan dengan bersiap untuk menerima umpan balik dari bos Anda. Pertimbangkan bahwa umpan balik itu menjadi bagian masukan strategi Anda. Ikutin bos Anda umpan balik itu. Masukkan di dalam bagian strategi Anda. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah ini yang paling penting supaya Anda menjadi lebih dimengerti oleh bos Anda. Bangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik dengan bos Anda adalah menciptakan kepercayaan. Anda harus bangun di mata bos Anda memiliki value. Setiap yang Anda omongkan benar.
setiap yang Anda usulkan menghasilkan hal yang benar untuk perusahaan. Setiap strategi yang Anda sampaikan adalah tepat dan hasilnya luar biasa. Dan kalau bos memberikan saran atau bos memberikan masukan, Anda harus mampu menyesuaikan masukan bos itu. Harus mampu menyesuaikan apa yang diinginkan bos. Anda harus akomodir bos Anda. Ya. Sesuai dengan gaya komunikasi Anda dengan preferensi bos Anda. Jadi saat berkomunikasi Anda harus paham betul bagaimana gayanya komunikasi bos Anda. Beberapa atasan lebih suka komunikasinya formal. Tetapi ada juga atasan yang pengennya santai di dalam berkomunikasi. Itu yang kelima. Yang keenam adalah bersikap proaktif. Anda harus memiliki inisiatif di dalam berkomunikasi. Jangan menunggu atasan untuk menghubungi Anda. Jadi Anda harus menyampaikan perkembangan-perkembangan yang telah Anda lakukan. Yang telah Anda buat dengan strategi yang Anda usulkan, yang telah disetujui. Sampaikan perkembangan-perkembangan. Kemudian tawarkan juga solusi kepada bos Anda. Anda harus berinisiatif, Anda harus proaktif. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang ingin dicapai oleh bos Anda, tawarkan solusi. Itulah akan menjadi value Anda, menjadi nilai Anda. Anda semakin dipercaya oleh bos Anda kalau Anda sering menawarkan solusi-solusi yang tepat. Kenapa Anda bisa menawarkan solusi? Karena Anda memiliki value. Anda mengerti dan paham business operation-nya untuk mencapai objektif. Yang ketujuh adalah manajemen waktu yang efektif. Saat Anda mau berkomunikasi dengan bos Anda, jadwalkan pertemuan secara tepat. Pilih waktu yang tepat saat bos tidak sibuk, saat bos tidak lagi pusing, nggak lagi bad mood. Dan ingat, hormati waktu mereka. Anda nggak boleh berlama-lama. Ya, saat berbicara, pastikan bahwa Anda menyampaikan poin penting terlebih dahulu dan tidak berlama-lama. Setelah poin penting ini Anda bisa sampaikan dan dimengerti dan paham, kalau bos mau ngajak bicara lama ya ikutin aja. Yang ke-8 adalah gunakan komunikasi tertulis dengan bijak. Email yang terstruktur, pakai presentasi PowerPoint perlu juga Anda lakukan agar memudahkan bos untuk mengerti, tetapi singkat, tepat, jangan berdele-dele. Dan dokumentasikan yang rapi. Apa yang Anda usulkan dengan bos, bikin indah, karena konsepnya berkomunikasi itu mengentertain, membuat senang bos Anda. Oleh sebab itu antara proses dan hasil harus jelas, harus mudah, harus mudah dipahami. Yang keenam adalah follow up dan tindak lanjut. Ini yang paling penting. Setelah Anda berdiskusi dengan bos Anda, ya, Anda bikin konfirmasi bos setuju usulan ini dan bos memberikan saran ini. Jadi bos sepakat untuk melakukan aksi manajer. Nomor 1 adalah menambah orang. Nomor 2 adalah membangun orang. Nomor 3 coveragenya bagus. Ketiga ini bos telah setuju ya. Bikin notulen meeting, bikin summary meeting, ya. Dan kemudian summary meeting itu selalu diupdate kepada bos, ya. Diupdate bos, yang nomor 1 tambah orang, saya udah dapat orangnya dan sedang ada proses trainingnya. Jadi selalu updating informasi kepada bos, itu adalah berkomunikasi yang baik. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah tadi, manajer dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan produktif dengan bos atau direktur yang akan berkontribusi pada keberhasilan tim dan organisasi secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.